Tuhan itu baik buat kita semua. Begitu besar kasih-Nya sehingga kita boleh ditebus, boleh diselamatkan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau turun ke dunia menjadi manusia serupa dengan kami, mengambil alih segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami mau belajar Tuhan, ajar kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh mengerti maksud dari kebenaran-Mu. Mari kita pujikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh haus akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang membawa kehidupan kami untuk kami boleh mengenal, percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan bekerja terus atas firman-Mu supaya firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu membawa kehidupan kami untuk kami mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Urapi kami semua, secara khusus hamba-Mu yang sangat kecil dan sangat sederhana, ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, supaya dapat setia menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan ya, pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan begini kebenaran firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari Roh." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah dilahirkan kembali atau kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu penting atas setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kalau kita tidak ada kelahiran baru, saudara tidak berhak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang
masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Harus lahir dari air dan dari roh. Alkitab tadi katakan seperti itu. Ya, manusia itu lahir dua kali. Dilahirkan ibu, tetapi juga dilahirkan oleh roh yang datangnya daripada Tuhan. Dari air dan dari roh. Kenapa Rasul Paulus sangat yakin sekali sehingga dia berani berkata, mati adalah keuntungan. Karena Rasul Paulus yakin bahwa dirinya sudah dilahirkan kembali. Makanya ketika dia mati, dia berkata, mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat takut mati kalau kita tidak punya harapan setelah mati nanti kemana. Tetapi bagi Rasul Paulus berani mengatakan mati adalah keuntungan karena dia meyakini bahwa di dalam dirinya ada kelahiran kembali. Di dalam dirinya ada kelahiran baru. Dan kami rindu bahwa umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, semuanya harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru itu sangat penting. Yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kelahiran baru itu sangat penting karena manusia mati secara rohani. Saudara dan saya, manusia itu semuanya sebenarnya mati secara rohani. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Ya, secara rohani manusia itu mati, saudara yang kasih. Jadi manusia itu mati secara rohani. Dan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1, di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati secara rohani. Artinya apa? Orang yang mati secara rohani putus hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, hubungannya dengan Tuhan terpisah. Secara fisik memang manusia dapat berjalan. Secara fisik memang manusia itu dapat bergerak. Tetapi secara rohani hubungannya dengan Tuhan terputus. Karena manusia berdosa, sementara adalah Tuhan suci. Dan upah dosa adalah maut di dalam Roma 6 ayat yang ke-32. Nah, makanya manusia perlu dilahirkan kembali supaya manusia itu hidup secara rohani. Kalau manusia tidak dilahirkan kembali, saudara yang kasih, secara rohani manusia itu mati. Sehingga dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, perlunya kelahiran baru yang kedua adalah karena manusia tidak memiliki sifat-sifat rohani. Hakikat dosa ada di dalam kehidupan manusia. Karena firman Tuhan sendiri sangat jelas. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang yang tidak dilahirkan kembali, dilahirkan dari daging secara manusia. Dan hakikat dosa itu ada di dalam kehidupan manusia. Karena manusia yang pertama kali jatuh ke dalam dosa, dia melanggar perintah Tuhan. Makanya semua orang pada akhirnya menjadi orang-orang yang berdosa. Yang kembali saya katakan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi dikatakan, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 5 dan 7 di situ dikatakan, sejak dalam kandungnya manusia itu sudah ada dalam keadaan berdosa. Makanya tabiat dosa, hakikat dosa itu ada di dalam kehidupan manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejahatan itu bukan hanya karena akibat kesenjangan sosial, salah pendidikan, salah pergaulan, karena dampak ekonomi atau ada kemampuan psikologi untuk menyesuaikan diri, tidak bisa menyesuaikan diri. Tetapi orang berdosa itu karena hatinya sudah berontak kepada
Allah. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlunya kelahiran baru yang ketiga. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan duniawi. Jadi untuk masuk warga kerajaan Allah harus menjadi warga kerajaan rohani, harus mengalami kelahiran baru. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Bukan usaha dari manusia, saudaraku, kelahiran baru itu bukan usaha dari bawah, tetapi usaha dari atas, tetapi usaha yang datangnya daripada Tuhan. Jadi kelahiran baru itu bukan usaha dari bawah, dari manusia, tetapi usaha dari atas, dari Allah Roh Kudus yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Makanya tadi dikatakan Nikodemus kurang apa? Dia ngerti tentang firman Tuhan, ngerti tentang Alkitab, dia adalah guru, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau sekarang mungkin dia guru agama, dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan kelahiran rohani itu bukan karena usaha-usahanya yang dilakukan, tetapi kelahiran baru itu pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya kita harus yakin bahwa Roh Kudus sudah mengerjakan kelahiran baru atas setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak yakin bahwa Roh Kudus melahirkan kembali atas setiap kehidupan kita, kita juga pada akhirnya tidak yakin bahwa kita akan masuk warga kerajaan Allah. Karena hubungan kita terputus dengan Tuhan. Secara fisik kita bisa berjalan, secara fisik kita bisa bekerja, tapi secara rohani hubungan kita tidak sampai kepada Tuhan. Hubungannya terputus karena manusia berdosa, sementara Tuhan adalah kudus. Makanya harus dilahirkan kembali oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, makna kelahiran baru. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang bukan kelahiran baru, yang pertama, kelahiran baru itu bukan perubahan intelektual atau perubahan pengetahuan, termasuk kalau kita sudah belajar teologi, bukan. Jadi kelahiran baru itu bukan perubahan intelektual, bukan kalau kita sudah tahu, sudah mengerti, ya, sudah banyak belajar tentang firman Tuhan, kita langsung menjadi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, bukan. Contohnya adalah Nikodemus sendiri. Dia adalah orang hebat, orang pintar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi juga orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tetapi dia tidak dilahirkan kembali. Makanya Tuhan katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kelahiran baru itu bukan karena kepintaran kita, karena kerja keras kita. Kalau itu karena kepintaran kita, kalau itu karena kerja keras kita, itu datangnya dari kita, bukan datangnya dari itu Tuhan. Kelahiran baru itu dikerjakan oleh Tuhan. Kelahiran baru juga bukan membuka lembaran baru yang jelek ditinggalkan dan sekarang membuka lembaran baru. Bukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kelahiran baru itu bukan yang lalu sudahlah, sekarang kita hidup yang baru. Yang lalu gimana kalau nggak diselesaikan? Masih ada dosanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dosa yang lalu itu harus juga diselesaikan. Jadi kelahiran baru itu bukan membuka lembaran baru yang jelek ditinggalkan dan sekarang membuka lembaran, bukan. Kelahiran baru juga bukan mentaati syariat agama. Kesalehan, ya. Kesalehan itu tidak bisa membantu keselamatan. Jadi kelahiran baru itu bukan kalau kita setia datang ke gereja, setia kita mengamal, setia kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesalehan itu tidak bisa membantu keselamatan. Kesalehan itu tidak bisa membantu keselamatan. Jadi kelahiran baru, kalau kesalehan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu usaha manusia.
kebaikan itu adalah usaha manusia. Tetapi kelahiran baru bukan karena usaha manusia. Makanya kamu harus dilahirkan dari air dan dari roh. Artinya kalau dilahirkan dari roh itu usaha daripada Tuhan, bukan usahanya manusia. Kelahiran baru juga bukan menjadi anggota gereja. Wah, kalau saya sudah menjadi anggota gereja, berarti saya sudah menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali. Tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, warga kerajaan Allah dengan warga kerajaan di dunia ini sangat beda sekali. Kalau kita mau menjadi warga gereja, gampang sekali datang kepada Pak Enes. Pak, saya mau masuk ke dalam gereja. Sudah, masuk saja, saudara yang kasih. Pasti saya akan terima. Bahkan apapun keadaan mereka. Tetapi kalau mau menjadi warga kerajaan Allah, tidak seperti itu. Tidak seperti saya menerima Bapak Ibu saudara sekalian datang ke gereja di Misbah Pujian ini. Jadi kelahiran baru juga bukan baptisan air. Bukan. Jangan kita berpikir kalau kita sudah dibaptis berarti kita sudah dilahirkan kembali. Belum tentu, ya, belum tentu. Baptisan tanpa kelahiran baru itu percuma. Ada di dalam Alkitab diceritakan Simon si tukang sihir sudah dibaptis, tetapi hatinya busuk. Makanya pada waktu itu Simon Petrus menghadap dia, "Enyahlah engkau, karena engkau tidak bertobat." Jadi kelahiran baru itu bukan baptisan air. Makanya baptisan air itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak diawali dengan kelahiran baru, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya, sia-sia, seperti dia hanya ditenggelamkan saja di dalam air. Makanya Alkitab, ya, makna kelahiran baru bukan baptisan air. Lalu yang berikutnya, kelahiran baru itu kalau seperti itu apa? Ya, kelahiran baru itu pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap hati orang percaya. Jadi datangnya dari atas, bukan datangnya dari usaha manusia, tetapi datangnya dari Roh Kudus, datangnya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kelahiran baru itu pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap orang percaya, dalam setiap hati orang percaya. Yang pertama adalah pembaharuan batin atau pembaharuan rohani. Ini adalah perubahan di dalam tabiat atau kodrat di dalam diri manusia. Jadi perubahan yang datangnya itu dari dalam, bukan hanya sekedar dari luarnya saja. Bukan kelihatannya bagus, disiplin, setia ke gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, melayani, bukan yang kelihatan dari luar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kelahiran baru itu betul-betul perubahan yang datangnya dari dalam, dari batin kita, secara rohani. Ini adalah perubahan di dalam tabiat atau kodrat di dalam diri manusia. Dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini dilahirkan dari atas, sekali lagi bukan dari usaha manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 di situ mengatakan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jelas sekali di situ dikatakan. Kelahiran baru itu bukan dari usaha manusia. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini perlu kita garis bawahi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu di dalam Titus pasal 3 ayat 4-5 juga di situ mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, kelahiran baru, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sangat jelas sekali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran baru, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dilahirkan kembali, kita akan menjadi ciptaan baru. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 di situ mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ada satu ilustrasi, seorang bisnismen yang dari kota besar datang ke desa, mau cari tanah untuk dibangun rumah di sana. Ketika keliling-keliling di desa, dia melihat tanah yang bagus sekali, luas sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi di tengah-tengah tanah itu ada rumah yang sangat jelek sekali. Ya, sudah mau roboh, ya, kotor. Dan orang kaya ini mendatangi pemiliknya dan dia minta supaya tanahnya itu dijual dan akan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Lalu apa yang dikatakan oleh seorang yang punya tanah tersebut? Wah, dia sangat senang sekali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, dia langsung mengiyakan dan langsung dikasih DP, ya. Nanti orang yang kaya ini akan kembali lagi ke kota membawa pengacara, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, untuk dealnya nanti pertemuan yang kedua akan dibayar dengan lunas. Nah, karena orang miskin ini melihat orang kaya ini kok baik sekali ya, dia membeli tanahnya dengan harga yang mahal, ya. Akhirnya dia berusaha rumahnya itu diperbaiki, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dicat, ya, dibersihin karena kerinduannya nanti ketika orang kaya ini datang supaya dia bisa melihat rumahnya yang bagus, supaya dia menjadi senang. Lalu betul, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya ini betul-betul datang kembali ke desa, tapi dia kebingungan di mana ya, kayaknya di sini kok, tetapi kok ada. Dia puter-puter di desa itu, dia puter-puter di mana. Akhirnya ketemu juga sama orang yang punya tanah tadi, karena orang yang punya tanah tadi dia berdiri di pinggir jalan. Dan akhirnya ditemui oleh seorang yang kaya ini. Di mana Pak tanahnya? Ini tanahnya Pak. Ini rumahnya loh, rumahnya kok berubah. Makanya orang yang kaya tadi kebingungan, saudara yang kasih dalam Tuhan, rumahnya dulu tidak seperti itu, tetapi sekarang kok jadi bersih dan lain sebagainya. Oh, dibagusi ya sama Bapak. Iya Pak, saya bagusi rumah ini karena saya tahu Bapak adalah orang baik. Bapak mau beli ini ya dengan harga yang mahal, makanya saya bagusi rumahnya. Lalu orang kaya tersebut, saudara, Pak, ini rumah ini nggak akan saya pakai, saya akan robohkan semua, saya akan hancurkan semua. Saya mau bangun rumah yang baru, rumah yang besar, bukan rumah yang seperti ini. Jadi kelahiran baru itu bukan hanya dipoles dari luarnya saja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan yang di luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Jadi kelahiran baru itu bukan seperti itu. Kelahiran baru itu betul-betul batinnya diperbaharui, rohnya diperbaharui. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan saja. Pekerjaan kita, kelakuan kita tidak bisa memperbaharui batin roh kita. Yang hanya bisa melakukan Tuhan sendiri. Karena dosa itu yang bisa mengerjakan, menyelesaikan hanya Tuhan. Kelahiran baru itu apa? Jadi kelahiran baru itu perubahan yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap hati orang percaya. Lalu sarana Allah bagi kelahiran baru itu apa? Yang pertama sarananya adalah kehendak Allah Bapa.
Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah kehendak Bapa, supaya semua orang tidak ada yang binasa, melainkan semua orang, supaya semua orang ya berbalik dan bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah memilih kita. Ya, Bapa itu sudah memilih kita. Kerinduannya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Kerinduannya supaya saudara bisa menikmati kelahiran baru itu, menikmati sebagai anak Tuhan, menikmati sebagai warga kerajaan Allah. Makanya di situ dikatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu yang berikutnya, sarana Allah bagi kelahiran baru yang kedua adalah karya Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, Tuhan Yesus, ya, harus ditinggikan. Jadi ketika Musa meninggikan ular, itu gambaran, saudara yang kasih dalam Tuhan, tipologi bahwa Yesus disalibkan di bukit Golgota. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya apa? Anaknya nanti akan dimuliakan di sana, di surga sana. Saudara dan saya juga akan menikmati kemuliaan di surga sana. Jadi sarana Allah bagi kelahiran baru adalah yang kedua, karya Kristus. Lalu yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sarana Allah bagi kelahiran baru? Firman Allah. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi atas kehendaknya sendiri, ya, atas kehendak Tuhan sendiri, ia telah menjadikan kita, saudara dan saya, oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaan. Jadi melalui kebenaran firman Allah, kita tidak mungkin, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tahu tentang Yesus Kristus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik itu. Makanya kabar baik itu harus diberitakan. Lalu siapa yang memberitakan? Ya, kita, untuk supaya orang bisa memberitakan, mengabarkan kabar baik itu. Nah, kalau sudah diberitakan, Roh Kudus baru bekerja, saudara. Oh, saya mendengar Yesus itu penolong, juru selamat. Apa benar ya? Akhirnya Roh Kudus bekerja atas setiap hati orang yang mendengar firman Tuhan itu, mengerjakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga hati orang percaya itu akhirnya mengambil keputusan, benar, Yesus adalah juru selamat. Orang itu akhirnya mengambil keputusan, percaya dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak akan bisa berubah. Saudara setiap minggu, saudaraku, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, tetapi kalau Roh Tuhan, Roh Kudus tidak bekerja atas kehidupan kita, itu akan menjadi sia-sia. Tapi kenapa kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, timbul hati yang percaya, karena Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kita, sehingga kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita juga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara bisa berbuat baik, melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus, itu tidak akan pernah membawa keselamatan. Tidak akan pernah membawa dalam kelahiran baru atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu sangat penting. Kelahiran baru, ya, saya akan bacakan di Roh Kudus di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ya, melainkan hidup dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus yang mengerjakan semuanya atas setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kelahiran baru adalah benar-benar karya Roh Kudus. Dan kita meresponi karya Roh Kudus, sehingga kita mengambil keputusan untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya. Sehingga kita mengambil keputusan untuk percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dilahirkan kembali, kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik atas setiap kehidupan kita sehari-hari. Bukan perbuatan-perbuatan yang baik itu yang membawa kita selamat, bukan perbuatan-perbuatan baik itu yang membawa kita dalam kelahiran baru. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan baru, saudara yang kasih dalam, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas kehidupan kita, saya yakin itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Itu akan menghasilkan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita, Roh Kudus, mengerjakan semuanya itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya kadang-kadang mungkin kita berpikir, kenapa ya orang ini nggak berubah-berubah? Susah sekali untuk menyembah Tuhan, datang beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sulit sekali untuk setia. Jangan-jangan belum dilahirkan kembali. Kalau orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, saudara yang kasih dalam, saya yakin hasilnya akan taat kepada Tuhan. Hasilnya akan buah-buah roh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita dapat lahir baru? Yang pertama, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Bagaimana kita dapat lahir baru? Yang pertama adalah menyadari bahwa kita orang berdosa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tanpa kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak membutuhkan keselamatan. Orang yang membutuhkan keselamatan, dia sadar bahwa dirinya berdosa, dia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, kelahiran baru itu diawali dengan menyadari bahwa saudara dan saya itu berdosa. Ada ilustrasi orang Farisi yang berdoa dan orang pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisi ini, saudara, kalau berdoa, Tuhan, saya ini orang baik, saya ini orang hebat, saya tidak seperti orang pemungut cukai yang bohong, yang banyak kesalahannya itu. Apakah doanya itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak. Tetapi yang dibenarkan oleh Tuhan adalah seorang pemungut cukai yang sadar betul, Tuhan, saya ini bersalah, saya ini berdosa, saya ini membutuhkan Engkau, saya ini membutuhkan pertolongan yang datangnya daripadamu. Tolonglah saya, Tuhan. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Makanya kelahiran baru itu bukan karena kita bisa melihat orang lain, saudara, yang begini-begini, tetapi itu datangnya dari kita sendiri. Orang yang lahir baru adalah orang yang betul-betul dia mengoreksi dirinya sendiri. Banyak melihat dirinya sendiri, bukan banyak melihat orang lain seperti orang Farisi. Hati-hati saudara yang kasih dalam Tuhan, kita banyak melihat orang lain. Orang itu seperti ini, orang itu jelek, orang ini banyak ngomongin orang lain. Tetapi bagaimanakah dengan diri kita? Doa pemungut cukai, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang dianggap jahat ini, tetapi dia betul-betul menyadari apa yang dia lakukan, justru itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Ada juga lagu sekolah minggu, saudaraku, anak manis terbang ke surga, anak nakal masuk neraka. Itu kan kadang-kadang kita akan seperti itu, saudara, mengajarkan anak-anak kan seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang justru orang yang merasa baik, dia itu sulit masuk surga.
karena merasa baik dengan amalnya dia pikir bisa berbuat masuk surga. Siapa yang menyalibkan Yesus di kayu salib? Itu orang baik, itu pemimpin agama, orang-orang yang beragama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kebaikan itu, orang-orang yang merasa baik itu sebenarnya malah sulit, ya, masuk ke dalam surga. Karena itu harus menyadari bahwa sebenarnya diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Saya bisa ke surga itu bukan karena perbuatan baik saya, tetapi karena Roh Kudus yang mengerjakan atas kehidupan. Dan kalau itu sudah terjadi atas kehidupan kita, saudaraku, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Diawali dengan doktrin yang benar seperti ini. Datangnya dari Tuhan, mengerjakan atas setiap kehidupan kita, kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau belum melakukan hal-hal yang baik, kita akan terus bertanya, benarkah saya sudah dilahirkan kembali? Kalau saya sudah dilahirkan kembali, seharusnya saya menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kelahiran baru atas setiap kehidupan kita. Dan kalau kita sudah yakin bahwa kita dilahirkan kembali, kita akan berani seperti Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Karena di sana bersama-sama dengan Tuhan, bukan bersama-sama dengan iblis setan yang dihina. Tetapi kalau seandainya masih hidup, berarti aku harus bekerja memberikan buah. Karena itu bagiku hidup adalah Kristus. Orang-orang yang sudah dilahirkan baru, dia akan mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Berarti bekerja memberikan buah-buah roh, buah-buah kebaikan atas setiap kehidupan kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Kebaikan tanpa Yesus tidak akan menyelamatkan. Tetapi kalau kita benar-benar percaya Yesus, buahnya adalah berbuat baik. Bagaimana kita dapat lahir baru? Yang pertama menyadari, lalu yang kedua menyadari bahwa kita berdosa, yang kedua adalah bertobat. Bahasa Yunaninya adalah metanoia. Bertobat berarti berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada Allah dan berjalan melakukan kehendak Allah. Itu bertobat, saudara yang kasih dalam. Jadi bertobat itu artinya berhenti melakukan kejahatan dan berbalik 180 derajat mengikuti kehendak Tuhan. Itu artinya bertobat. Jadi kelahiran baru itu didapatkan ketika kita menyadari bahwa diri kita berdosa, ya. Lalu yang kedua adalah bertobat. Pergi ke arah yang berlawanan yang selama ini kita lakukan. Bukan hanya sekedar kapok, menyesal, tetapi benar-benar berubah. Contoh, hanya sekedar kapok dan menyesal tetapi tidak berubah adalah Yudas. Yudas itu tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Tahu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kapok, tetapi dia tidak bertobat. Dia malah bunuh. Demikian beda halnya dengan Petrus. Petrus tahu bahwa dia menyangkal 3 kali. Dia juga menangis. Dia juga menyadari bahwa dirinya berdosa, tetapi dia bertobat. Dia menikmati kelahiran baru. Makanya Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Setelah itu dia hidupnya betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ada banyak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti tentang Yesus, tetapi dia tidak menyadari, dia tidak bertobat. Akhirnya dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kelahiran baru itu tidak ada di dalam dirinya. Iblis itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percaya sama Yesus, percaya, tapi dia tidak bertobat. Dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan ada banyak di dunia ini orang yang percaya tetapi tidak bertobat, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau itu terjadi, dia temannya iblis. Kalau itu terjadi, dia tidak mengalami kelahiran baru. Makanya kelahiran baru harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama harus kita lakukan menyadari saya yang berdosa. Yang kedua bertobat.
Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Ini bukan hanya percaya dalam logika kita. Tadi sudah saya katakan, karena iblis juga percaya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada Allah satu saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan-setan juga percaya. Jadi kalau kita belajar tentang setan, saudara, iblis, setan itu tidak ada yang ateis, karena setan percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak bertobat, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Ada orang yang sangat kelaparan sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada banyak juga orang yang kelaparan, ya, kelaparan, dan dia masuk ke dalam satu restoran yang besar. Dia kepingin sekali makan makanan yang banyak. Pemilik restoran bilang, makan saja makanan itu. Tetapi orang yang lapar, wah, kalau saya makan pasti kenyang ya, saya tidak lapar. Dilihat terus makanan itu. Dan pemilik restoran, ayo makan makanan itu. Dia cuma ngelihati terus makanan itu, tidak makan-makan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau dia tidak makan-makan, ya bisa saja sakit, bisa saja mati, karena walaupun lapar, dia sudah ada makanan jelas dan disuruh makan, dia tidak makan. Ada banyak orang yang tahu tentang Yesus, percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi dia tidak mau menerima, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Makanya dia tetap lapar, dia tidak kenyang-kenyang di dalam pengiringannya akan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami kelahiran baru, kalau saudara mau mengalami, ya, untuk supaya saudara bisa masuk di dalam kerajaan Allah, saudara harus yakin, ya, bahwa saudara adalah orang-orang yang berdosa, menyadari, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu Roh Kudus yang akan mengerjakan atas setiap kehidupan kita semua, orang-orang percaya. Makanya kalau hari-hari ini mungkin sidang jemaat, Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan, kalau masih ragu-ragu tentang kehidupan Bapak, iman percaya Bapak Ibu, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk mengambil keputusan, menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan setelah itu dibaptis, air diselamkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tanpa itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, baptisan kita akan menjadi sia-sia. Di bulan depan kita akan mengadakan baptisan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi warga kerajaan Allah, bisa mendaftarkan untuk bisa dibaptis. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kelahiran baru itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kelahiran barulah yang akan membawa kehidupan kami menjadi baik, memiliki buah-buah roh, memiliki buah-buah kebaikan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sadar dengan kemampuan kami sendiri kami tidak mampu, dengan kekuatan kami sendiri tidak mampu, karena kelahiran baru adalah karya Tuhan yang Tuhan kerjakan atas manusia, atas kehidupan kami semua. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami sehingga kami mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya hidup kami semakin hari semakin indah. Hidup kami ada kepastian di dalam Engkau. Engkau adalah Juru Selamat dan kami adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan Tuhan. Karena kelahiran baru yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah ini mengingatkan kembali atas setiap kehidupan kami betapa pentingnya kelahiran baru itu ada dalam kehidupan kami semua. Makasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.